terakhir kajian terakhir kita sampai di ayat dari surat Al-Kahfi, ayat nomor 33. Saya ulangi lagi terjemahannya, ayat 32 dan 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan berilah contoh perumpamaan kepada mereka, dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi salah seorang di antara keduanya. Jadi yang kafir itu contoh. Kami berikan kepada orang yang kafir dari salah satu duanya itu, yang satunya mukmin, dua buah kebun anggur. Min a'nabin jannataini, dua buah kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingi kebun-kebun tersebut binakhlin dengan pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'an, dan kami jadikan di antara kedua kebun tersebut beberapa ladang tanaman-tanaman. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun tersebut menghasilkan buah, atat ukulaha, menghasilkan buah, wa lam tadlim minhu syai'a, dan kebun tersebut tidak pernah mengurangi buahnya sedikit pun. Wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan di antara kedua kebun tersebut sungai. Nahara atau nahrun, nahar atau nahrun. Nah, ini yang belum kita baca. Ayat nomor 34 saya baca. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Yang punya kebun itu berkata, yang kafir itu mempunyai kekayaan, wa kana lahu samarun, yakni punya buah-buahan kekayaan. Faqala li sahibihi, dan dia berkata kepada kawannya yang mukmin, wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya lebih banyak ketimbang kamu, daripada kamu hartanya. Nah, lebih aku malan, lebih banyak hartaku daripadamu. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Wa a'azzu nafara, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Itu makna a'azzu nafaron. Baik. Saya baca terjemahannya. Nah, tafsirannya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana minka malan wa a'azzu nafara. Ai faqala sahibul jannataini, berkata yang punya dua kebun itu, li sahibil mukmin, kepada temannya yang beriman, yang mukmin, wa huma yatahawarani, mereka saling bercakap, ayyataraja'ani bainahuma, saling bercakap antara keduanya, fi ba'til majarayatil mu'tadah, seperti biasanya pembicaraan yang terjadi terhadap peristiwa yang terjadi, itu al-majarayat artinya al-hawadith, apa yang terjadi maksudnya. Al-mu'tadah seperti biasanya, muftakhiran alaihi, dia berbangga atas teman yang mukmin itu. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Fakhirah bi kasrati malihi, dia bangga dengan banyak hartanya, wa izzati ansarihi, dengan kekuatan pembantu-pembantunya, min abidin, dari budak-budak, wa khadamin, dan pembantu-pembantu. Khadam itu jamak daripada khadim. Wa aqaribah, dan dari kaum kerabat. Wa hada jahlun minhu, dan itulah kebodohan dari yang kafir ini. Wa illa, kenapa? Fa ayyu istigharin, apa yang bisa dibanggakan? Bi amrin kharijiyyin, yang dibanggakan sesuatu yang ada di luar dirinya. Laisa fi fadilatin nafsiyah, bukan pada keutamaan dirinya. Wala sifatin ma'nawiyah, atau sifat yang ada pada dirinya. Bangga dengan kekayaan, dengan ini, bukan yang ada pada dirinya, bukan. Wa innama huwa bimanzilati fakhri shabi, orang yang bangga seperti itu
sama dengan anak kecil as-sabi bil amani allati la haqa'iqa tahtaha, yaitu dengan angan-angan saja, bukan pada dirinya. Anak kecil kan biasa ini itu anak kecil itu. Makanya disebutkan dalam satu pepatah Arab, laisal fata man kana yaqulu kana abi wa innamal fata man qala ha anada. Seorang pemuda itu bukan yang berbangga dengan ini bapakku kaya, bapakku ini, bapakku banyak harta, bukan. Walakinnal fata, tapi pemuda yang baik itu adalah man yaqulu ha anada, tapi ini saya. Jadi bangga dengan dirinya. Nah, itu. Summa lam yakfi hadzal istiqrar ala sahibihi. Tidak cukup dia berbangga atas teman yang mukmin itu, sahabat yang mukmin itu dengan itu saja, sampai dia hatta hukima bi jahlihi wa dzulmi, sampai dia dihukumi sebagai orang zalim dan bodoh. Wa dhanna lamma dakhala jannatahu, tapi dia berkata, nih saya baca ayat berikutnya, ayat 35. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi, dan dia masuk ke kebunnya dan dia zalim terhadap dirinya. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada, dia berkata, qala ma adunnu, aku tidak mengira bahwasanya ini semua kebun-kebun ini tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Nah, maksudnya tidak akan rusak. Ma anta bihadi abada, sama sekali aku mengira. Terus dia berkata lagi, wa ma adunnu sa'ata qa'imatan, dan aku juga mengira bahwasanya hari kiamat as-sa'ah tidak akan datang. Aku mengira, wa ma adunnu sa'ata qa'imatan, kiamat tidak akan datang. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna minha khairan munqalaba, dan seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, maksudnya mati, apa terus dia berkata, la ajidanna khairan minha munqalaba, aku pasti akan mendapat tempat di sisi Allah. Nah, tempat yang lebih baik, munqalaba itu tempat, tempat tinggal yang lebih baik, minha, daripada surga-surgaku ini yang ada di dunia. Nah, daripada kebun-kebun itu lebih baik nanti di akhirat aku dapat, katanya dia. Terus at-tafsir, wa dhanna lamma dakhala jannatahu faqala ma adunnu an tabida hadhihi abada, ay an tanqati'ah wa tadma'illah, tidak akan rusak kebun-kebun ini. Nah, wa hadhihi abadan, sama sekali. Fatma'anna ila hadhihi dunya, dia tenang dengan dunia ini, wa radiya biha, dia ridha dengan dunia, wa ankaral ba'tsah, dia mengingkari hari kemudian. Ma adunnu sa'ata qa'imatan, faqala wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la in raditu ila rabbi, seandainya, ini kan wa la in, kalau seandainya aku juga dikembalikan kepada Rabbku, maksudnya mati, ini sebagai perumpamaan aja kata dia, ala dzurbil masal, la ajidanna khairan minha munqalaba, ay artinya la yu'tini khairan min hatainil jannatain, niscaya Rabbku akan memberi sesuatu yang lebih baik daripada dua surga ini, min hatainil jannatain. Nah, munqalaba, tempat tinggal yang lebih enak. Hada qala Imam Sa'di, hada la yakhlu min amrayni, hal ini ada dua perkara. Maksudnya kata-katanya dia, ma adunnu sa'ata qa'imatan, terus kata-katanya wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irdi rabbi, itu kata Sa'di ada dua hal. Pertama, maksudnya bisa dilihat dari dua sisi perkataan orang kafir ini. Imma an takuna aliman bi haqiqatil hal, dia itu yakin bahwasanya kiamat itu pasti datang. Nah, datang dia, dan dia juga pasti mati. Fayakunu kalamuhu hada ala wajhi tahakkuk wal istihza, berarti ucapan orang kafir ini hanya sekedar omong kosong saja dan mengolok-olok agama. Nah, fayakunu ziyadatu kufrin ila kufri, berarti ini menambah kekufuran bagi dirinya. Itu yang hal yang kedua. Atau imma an yakuna hadza dhannuhu fil haqiqah, atau dia menyangka, oh saya nanti, saya kira kiamat tidak akan ada kiamat. Karena tadi yakin ya, hanya karena kesombongannya aja kiamat. Yang kedua enggak,
Dia mungkin mengira tidak ada kiamat. Dan saya tidak akan datang, tidak akan mati. Apa terus penafsiran dari ini? Apa? Fayakunu, maka kalau dia mengatakan itu, menyangka demikian, fayakunu min ajhalin nas, berarti dia paling bodohnya manusia. Wa abkhasuhum hadzan min al-aql, dan dia paling sedikit akalnya. Fa ayyu talazumin baina ata'id dunya wa ata'il akhirah. Apa memang ada apa antara pemberian di akhirat dan di dunia itu memang ada hubungannya? Tidak ada. Semua orang kafir ini bisa diberi kenikmatan oleh Allah, tapi di akhirat tidak ada. Hatta yadhunna bi jahli, sampai dia mengira karena kebodohannya, min an u'tiya fid dunya, dia mengira dia akan mendapat bahwasanya orang yang diberi sesuatu di dunia, min anna man u'tiya fid dunya u'tiya fil akhirah, yang diberi kekayaan di dunia, kenikmatan dunia, pasti dia mengira akan diberikan di akhirat. Tidak. Balil ghalib, tapi pada umumnya annallaha ta'ala yuzwid dunya an awliyaihi wa asfiyaihi. Pada umumnya Allah itu, kata Syekh Sa'di, yuzwid dunya, menyampingkan dunia dari para wali-walinya. Nah, dan orang-orang pilihannya dunia. Tidak ada yang kaya, miskin orangnya. Ini umumnya. Wa yuwassuha ala a'da'i, dan Allah meluaskan dunia kepada musuh-musuhnya, ya orang-orang kafir. Alladzina laysa lahum fil akhirati nasibun, mereka yang kelak di akhirat tidak akan mendapat nasib apa-apa. Nah, wadh-dhahir, nah ini kata tadi. Yang kedua itu enggak. Wadh-dhahir dari dua pendapat beliau, annahu ya'lamu haqiqatal hal. Dia tahu kiamat pasti datang, dia tahu dia, bukan hanya mengira. Nah, dia tahu dia akan mati. Walakinnahu qala hadzal kalama ala wajhi tahakkum wal istihza. Dia itu berkata demikian itu hanya yang memperolok-olokkan aja. Nah, bidalil qaulihi, apa dalilnya? Buktinya apa? Yaitu firman Allah sebelumnya itu, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk ke dalam kebunnya dan dia sudah zalim terhadap dirinya. Qala Asy-Sa'di fa isbatu anna wasfahu dzulmu fi hali dukulihi alladhi jara minhu min al-qawli ma jara. Ketika Allah menetapkan wa huwa zalimun, menyifati dengan kedzaliman atas dirinya ketika masuk ke dalam kebun, di mana terus ngomong yang tadi itu, wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Apa itu? Ya dullu, hal itu menunjukkan ala tamarrudihi wa inadihi, menunjukkan bahwa si kafir ini memang sudah membangkang. Nah, tamarrud, inat, membangkang. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Insyaallah saya sampai ke ayat 38 saja. Qala Allah Ta'ala, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Berkata sahabat dia, yang mukmin, orang yang mukmin berkata kepada dia, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, dia mengajak berbicara, akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah kamu kufur terhadap Rabbmu, billadzi, dengan zat yang telah menciptakan kamu, min turabin, dari tanah, thumma min nutfatin, kemudian dari setetes air mani. Maksudnya dari tanah Nabi Adam turun ke Siti Hawa, keduanya turun kemudian dari air mani, min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kemudian Allah, dia yang menciptakan kamu itu menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Thumma sawwaka rajula. Terus berkata dia lagi, orang yang mukmin itu, lakinna huwallah. Nanti ada keterangan, lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku berkata, lakinna huwallahu rabbi, aku berkata, dialah Allah Rabbi, Rabbku, Tuhanku,
wala usyrik rabbi ahada, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabbku. Ini ayat 38 dan ini terakhir misalnya. Nanti kita akan kembali insyaallah di bulan Syawal insyaallah mudah-mudahan ketemu. Apa itu? Lakinna, saya baca dulu lakinna. Mungkin ada pertanyaan. Kok lakinna? Tapi panjang. Alifnya panjang. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan asalnya itu lakin anak. Dimasukkan nun, hamzahnya dibuang, nun ketemu nun ditasdidkan. La walakinna, lakin anak. Tetapi aku. Nah, apa? Aku berkata, lakin anak itu, lakinna huwa rabbi. Kalau dibaca langsung wasal sambung, tidak boleh dipanjangkan. Lakinna huwa rabbi, tidak boleh. Nah, makanya ada sukun di atas alif itu. Tapi kata ulama sebagian mengatakan kalau waqaf sampai di lakinna maka boleh dibaca panjang. Itu pendapat. Contohnya, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqa min turabin thumma min nutfah thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna. Nah, ada pendapat seperti itu. Ada pendapat tetap walaupun waqaf di mawaqaf di lakinna atau disambung tidak waqaf atau diwasal atau waqaf tetap dibaca pendek lakinna huwa rabbi. Itu dua pendapat. Jadi lakinna itu asalnya lakin anak, hamzahnya dibuang, nun ketemu nun ditasdidkan lakinna huwa rabbi. Tapi aku berkata, nah huwa Allahu rabbi. Baik, at-tafsir. Qala lahu sahibuhul mu'min nasihan lahu, memberi nasihat kepadanya, wa muzakkiran lahu halahul ula, mengingatkan kepadanya keadaannya sejak pertama. Nah, allati awjadahu Allahu fiha fid dunya, di mana Allah telah menjadikannya hidup di dunia. Min turabit, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani, min nutfah, summa sawwaka rajula, dan menjadikan kamu laki-laki yang sempurna. Fahuwal ladzi an'ama 'alaika, dialah yang telah memberi nikmat kepadamu, bi nikmatil ijad wal imdad, yaitu nikmat dengan menjadikan kamu hidup, al-ijad mengadakan, wal imdad dan menolong. Wa wasala 'alaika ni'amah, dan terus dia selalu memberi nikmat terus menerus kepadamu. Wa naqalaka min taurin ila taurin, dan memindahkan kamu dari satu tahap ke tahap yang lain, dari sejak kecil terus sampai dewasa, hatta sawwaka rajula, sampai menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna, kamilal a'dha'i, sempurna anggota tubuh, wal jawarih al mahsusah wal ma'qulah, baik yang abstrak yang konkret, al ma'qulah atau yang abstrak, dilengkapi semua al ma'qulah. Wa bidzalika yassara lakal asbab, dan dengan demikian dia mempermudah kepadamu semua sebab-sebab. Wa hayya alaka ma hayya, mempersiapkan kepadamu segala sesuatu, min ni'amid dunia, dari kenikmatan di dunia. Falam tahsul laka ad-dunya bihaulika wa quwwatika, dan dunia yang berhasil di tanganmu itu bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu, bal bi fadlillahi ta'ala, tapi semuanya karena fadl, keutamaan dari Allah alaika kepadamu. Fa kaifa yaliqu bika an takfura billahi alladzi khalaqaka min turabin, bagaimana kamu kufur kepada Allah yang menciptakan kamu dari tanah, summa min nutfatin summa sawwaka rajula, wa tajhada ni'matahu, dan kemudian kamu kufur terhadap nikmatnya, wa taz'umu annahu la yab'atsuka, dan kamu mengira bahwasanya dia tidak akan membangkitkan kamu, wa in ba'atsaka annahu yu'tika khairan min jannatika, malah kamu mengira kalau kamu dibangkitkan dia akan memberi sesuatu yang lebih baik daripada kebunmu.
hadza mimma la yanbaghi wa la yaliq, dan itu yang tidak pantas. Wa lihada lamma ra'a sahibul mu'min halahu wa istimrarahu ala kufrihi wa tughyani, ketika sahabat yang mukmin melihat sahabat yang kafir itu terus saja dalam kekufuran dan dalam kesesatannya, tughyan, qala mukhbiran nafsihi, dia terus menyampaikan tentang hal dirinya, ala wajhi syukri rabbih, sebagai bentuk kesyukuran kepada Rabbnya, wal i'lani bidinihi, sebagai mengiklankan agamanya, inda wurudil mujadalati wasyubahi, ketika terjadi perdebatan, faqala lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada, fa ukirru, aku meyakini, ukirru, menetapkan, birububiyatihi li rabbih, dia maaf, bukan ukirru, salah baca saya, fa aqarrah, sahabat dia meyakini, mengikrarkan, menyatakan, birububiyatihi li rabbih, tentang apa? Dia itu meyakini bahwasanya Rabbnya Allah semua yang mengatur, wa infiradihi fiha, hanya Allah yang mempunyai sifat ar-rububiyah, wal tazama ta'atahu wa ibadatahu, dan dia terus menyatakan dia akan taat kepada Rabbnya dan terus beribadah kepadanya, wa annahu la yusyriku bihi ahadan minal makhluqin, dan dia menyatakan dia tidak akan syirik kepada tidak akan menyekutukan seorang pun dengan Rabbnya, menyekutukan seorang pun dari para makhluk, menyekutukan Rabbnya dengan salah seorang pun dari para makhluk. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di ayat 38 surat Al-Kahfi. Insyaallah kita lanjutkan nanti di bulan Syawal wa ma ba'dahu insyaallah taala, sampai di ayat nomor, saya lupa ayat terakhir itu, ayat 110 surat Al-Kahfi insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf, kita besok lusa insyaallah ketemu dengan bulan Ramadan hari Selasa insyaallah taala. Dan dari hisab, semua hisab menyatakan hari Selasa hisab. Sebab kalau penanggalan Indonesia hari tanggal 1 itu hari Senin, berarti kalau dilengkapi 30 berarti hari Rabu. Kalau memang 30, kalau malam Selasa tidak terlihat bulan. Wallahu ta'ala. Terus untuk kajian subuh langsung start saja, kita tidak usah istirahat. Kalau memang hari Selasa itu hari pertama Ramadan, sudah disepakati oleh Gezer Kasih, saya melanjutkan yang saya pelajari, yaitu kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Untuk sore hari saya bilang kepada beliau, saya akan membaca kitab, baca ulang lagi, tapi dulu tidak sempurna, itu tidak lengkap. Yaitu kitab Nihayatul Alam, berakhirnya dunia, dan yang isinya itu Nihayatul Alam, isinya itu yaitu tanda-tanda kiamat besar dan kecil dan besar, karangan Dr. Al-Arifi. Insyaallah untuk sore hari. Kapan? Kita saja mulai dari Selasa saja, tidak usah istirahat dari Selasa. Biasanya istirahat hari pertama, istirahat gitu kan. ASN, PNS istirahat pertama, hari Senin dan Selasa istirahat gitu kan. Disuruh katanya hari Senin dan Selasa. Selasa Rabu istirahat. Kita tidak langsung bismillah. Bismillah. Tapi insyaallah untuk sore hari dalam satu pekan itu hari Kamis untuk mustaqbil tidak ada, karena saya ngisi pengajian rutin pekanan, 1 pekan sekali di Masjid Al-Azhar Pagendingan untuk hari Kamis saja insyaallah taala. Terima kasih ikhwani, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa'nya dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.